Amin. Puji nama Tuhan. Amin. Wow. Thank you buat teman-teman yang sudah melayani pada pagi hari ini, membawa kita masuk dalam pujian kepada Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing, atau mungkin saudara mungkin ada di tempat yang lain, bergabung bersama dengan live group saudara mungkin, dan mengikuti ibadah online ini. Saya mengucapkan selamat Paskah buat kita semua. Dan juga saya sangat mengucap syukur karena pada hari ini adalah hari kemenangan. Seperti yang saya sampaikan pada Jumat yang lalu, Jumat Agung, gak sabar sebetulnya menunggu hari Minggu seperti ini karena hari ini adalah hari kebangkitan Yesus Kristus. Dan kita merayakan kebangkitan Yesus Kristus, seluruh dunia merayakan kebangkitan Yesus Kristus, kemenangan dia atas maut, kemenangan dia atas kubur, dan kemenangan dia atas kematian. Siapa yang... Pertanyaan saya begini, siapa yang gak mau mati? Pasti banyak orang bilang saya gak mau mati. Atau kalaupun ada orang yang udah frustasi banget dan bilang saya mau mati. Saudara, rupanya kematian bukan akhir dari segala-galanya. Karena kalau ada kebangkitan, kematian bukan akhir dari segala-galanya. Dan pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan ada berita sukacita ini buat saudara, dan saya mau kita semua terbuka. Saya mau saudara mempersiapkan note saudara, persiapkan bolpen saudara, siapkan atau mungkin gadget saudara, dan saudara bisa menuliskan poin-poin yang penting yang saya pikir ini adalah firman Tuhan buat kita semua, termasuk buat saya, termasuk buat kita semua. Victory over the tomb. Victory over the tomb. Itu adalah tema kita pada hari ini, kemenangan atas kuburan. Bicara tentang kuburan, memang ini bicara hal yang gak terlalu nyaman saudara, karena kata kuburan itu adalah kata yang sepertinya konotasinya kurang begitu bagus ya. Untuk sebagian orang, sebagian besar manusia, kuburan kayaknya kata yang jelek banget. Kalau saudara adalah orang-orang properti, saudara pasti akan bisa menduga kemana arah pembicaraan saya. Kalau saudara jualan rumah dan rumahnya letaknya di dekat kuburan, saya pastikan saudara akan bilang, wah rumah ini harganya pasti jatuh. Karena dekat kuburan. Atau kalau saudara mungkin seorang pengusaha, saya pernah dengar seorang pengusaha katanya, oh toko dia dilemparin sama tanah kuburan. Lalu dia bilang, tapi saya gak takut karena Tuhan Yesus jagain toko saya, jagain usaha saya. Tapi kesan dari orang-orang pengusaha saudara, tapi kalau udah dikirimkan tanah kuburan katanya ada di depan tokonya, itu artinya lagi disumpahin supaya tokonya bangkrut. Dan kuburan juga buat begitu banyak orang berbicara mengenai kesedihan saudara. Bicara mengenai rasa kehilangan. Bicara mengenai tangisan, harapan yang sirna, harapan yang habis. Stop sampai di situ. Gak ada kelanjutannya. Habis. There is no future, gak ada masa depan. Kenangan yang gak mungkin terulang. Cuma tinggal kenangan. Kuburan saudara. Kuburan tuh dimana segala sesuatu yang mungkin kita anggap baik itu selesai di situ dan stop di situ. Dan kesimpulan saya adalah kalau kita ada di dalam kuburan, kita masuk ke dalam kuburan, maka itu adalah tempat kematian. Dan kematian bicara mengenai kuburan itu nggak cuma sekedar bicara mengenai sesuatu yang lahiriah kuburan. Kalau di Bogor terkenal kuburan Cipaku, ada kuburan Gunung Gadung, kok pikiran saya kok Cilendek ya, bukan. Gunung Gadung, lalu ada Cipaku, ada tempat-tempat yang lain, sudah ada Dredet, kuburan. Dan itu adalah tempat kematian. Kita berpikir bukan cuma sekedar itu sebetulnya. Ada begitu banyak orang yang selama hidup sekarang ini sebetulnya udah ada dalam kuburannya. Mati dalam kehidupannya walaupun dia masih hidup. Mati semangatnya, patah semangat. Mati pikiran, ide-idenya mati. Mati pengharapan. Mati hubungan. Keluarga-keluarga yang suami istri hubungannya mati saudara, itu ada dalam kuburan. Dan kayaknya udah gak ada masa depan, kayaknya udah gak ada harapan, kayaknya udah gak bisa diperbaiki lagi. Semuanya udah dalam kuburan. Dan kematian bisa dalam bentuk seperti itu juga saudara. Jadi kalau saya bicara mengenai kuburan, saya bicara mengenai kematian, bukan cuma sekedar kematian fisik atau kuburan fisik, tetapi juga kematian secara jasmani, secara rohani, atau kematian secara jiwanya, atau kematian dalam kehidupannya. Bisnisnya mati misalnya, pekerjaannya mati, karirnya mati,
pelayanannya mati dan lain sebagainya. Ada begitu banyak orang walaupun hidup, tapi sebenarnya ada di dalam kuburannya, dalam kuburan kematiannya. Nah, bicara mengenai kuburan, bicara mengenai kematian, Alkitab mencatat saudara, kuburan dan kematian itu adalah tempat berkuasanya setan. Makanya setan begitu senang kalau ada banyak orang mati. Setan begitu senang kalau ada banyak orang yang masuk dalam kuburan. Entah itu dalam hidupnya maupun dalam kematian fisiknya. Karena setan menguasai tempat-tempat itu saudara. Nah, saya mau mengajak saudara untuk mari kita renungkan pemikiran-pemikiran ini. Dan saya di ujungnya harus selalu ada berita sukacita buat kita. Bahwa Yesus menang terhadap kematian. Yesus menang terhadap kuburan. Dia bangkit dari kematian, dia keluar dari kuburan. Dan kalau ada pengharapan seperti ini, seharusnya hidup kita memiliki sukacita yang besar, pengharapan yang luar biasa, dan gak mudah untuk putus asa. Kenapa? Karena ada pengharapan di dalam Yesus Kristus. Nah, ini yang saya mau sampaikan buat saudara. Coba perhatikan bersama dengan saya, saudara ikuti saya sebentar. Matius pasal 8 ayat 28, tadi yang saya sampaikan. Bahwa kuburan dan kematian itu adalah tempat berkuasanya setan. Matius 8 ayat yang ke-28 katakan, setibanya di seberang yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan. Dari kuburan saudara. Dua orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya. Sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Saudara, jalan kuburan adalah jalan yang dikuasai oleh orang-orang yang dirasuk oleh setan. Ini bisa berlaku secara harafiah maupun berlaku secara tidak harafiah. Ya. Berapa banyak orang kalau lewat kuburan merinding gitu. Karena ada sesuatu yang menguasai daerah itu saudara. Secara roh. Tetapi juga saudara bisa bayangkan sekarang bahwa kuburan atau kematian itu adalah tempat memang berkuasa setan dan orang banyak gak mau ada di situ. Kecuali orang stres banget yang mau bunuh diri. Karena udah gak punya harapan, itu dia udah mati saudara. Nah, makanya iblis selalu mau bercokol di situ. Iblis selalu mau ambil kekuasaan atas manusia. Supaya dia bisa berkuasa atas manusia. Yohanes 10 ayat 10, satu ayat lagi saudara. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Dan ini bicara tentang iblis. Tugasnya memang untuk mencuri sukacita kita, mencuri damai sejahtera kita, mencuri semangat kita, mencuri damai, kebahagiaan kita, mencuri semua yang baik yang manusia bisa miliki. Dia mau curi itu supaya manusia frustasi, supaya manusia putus asa, supaya manusia bilang memang udah gak ada harapan. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk mati. Mati dalam berbagai jenis yang saya sudah sebutkan tadi kepada saudara. Nah, jadi setan berkuasa di atas kematian dan di atas kuburan. Dan bukan cuma sekedar itu, catat ini baik-baik saudara. Setan mau supaya semua orang, termasuk Yesus, takluk kepadanya dalam kematian. Setan mau supaya semua orang, termasuk Yesus, tertawan dalam kuburan. Karena siapapun yang mati dan tertawan dalam kuburan gak bisa kemana-mana. Gak ada masa depan, pokoknya gak ada pengharapan. Udah stop di situ, udah kesedihan semua ada di situ. Selesai. Dan iblis berkuasa di sana. Dan dia mau, saudara dan saya, semua manusia termasuk Yesus sendiri. Dia mau supaya ada di kuburan. Stop, dan dia yang berkuasa. Itu pekerjaannya pencuri, saudara. Itu pekerjaannya iblis. Dan itu yang dia lakukan buat humanity. Itu yang dia lakukan buat kehidupan dalam dunia ini. Nah, bagaimana cara dia lakukan itu? Tentu saja iblis nggak pakai cara yang kasar, dia pakai cara yang halus. Dia nggak pakai cara yang nakut-nakutin gitu, keluar dari kuburan gitu, gitu. Dia nggak pakai cara itu, tentu saja saudara. Dia nggak akan pakai cara yang nyerem, bikin orang serem gitu, bikin orang takut gitu ya. Enggak, dia pakai cara yang begitu halus. Dia ngomong aja, dia tipu aja, dia berantakin, dia rusak cara berpikir seseorang, dia rusak identitas seseorang, dia tipu keyakinan seseorang, dan dia buat doubt, dia buat menjadi ragu-ragu, orang jadi ragu-ragu. Apa betul ya? Apa iya ya? Akhirnya ketika orang beli apa yang dia tipu, apa yang iblis tipu dalam dirinya, maka orang itu akan masuk ke dalam perangkapnya iblis. Cara kerja dia tuh sangat
lihai saudara. Dan dari awal dia cara kerjanya adalah menipu identitas manusia. Ingat saudara, perhatikan. Waktu dia tipu Hawa, dia bilangnya apa? Kalau kamu makan buah ini, kamu akan menjadi seperti Allah. Kamu berkuasa. Dia tipu saudara. Dan tipuan yang sama juga sebetulnya terjadi ketika iblis menipu Yesus. Apa yang dia bilang ketika dia tipu Yesus? Kalau engkau anak Allah, ubah batu ini jadi roti. Jadi iblis pakai cara yang sama selalu saudara untuk bikin kacau. Siapa saya sebetulnya? Nah waktu kita ngaco saudara, waktu kita punya pemikiran yang salah tentang diri kita sendiri, tentang lingkungan kita dan tentang Tuhan, waktu itu semuanya kacau, manusia jatuh dalam perangkapnya iblis dan mulai dibawa perlahan-lahan masuk kepada kematian dan kuburannya sendiri. Jadi setan cuma sekedar tipu pikiran manusia. Dan ketika manusia masuk ke dalamnya, manusia sendirilah yang akan membuat keputusan untuk merusak hidupnya sendiri. Dan kalau dia gagal, kalau setan gagal, setan akan pakai orang lain. Dengan pikirannya yang salah, merusak kehidupan kita. Dan akhirnya kita membuat keputusan yang salah. Ada begitu banyak saudara, orang-orang mungkin yang beriman, orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan dia kayaknya nggak mungkin jatuh dalam dosa. Tetapi mungkin tadi dia nggak jatuh dalam dosa. Tapi setan pakai orang lain dengan pikirannya yang salah, ngerusak kehidupan dia dengan mempengaruhi kehidupannya. Sehingga yang tadinya dia nggak mungkin jatuh dalam dosa sepertinya. Ketika masuk ke dalam pencobaan-pencobaan dari orang-orang di sekelilingnya, mungkin disakiti hatinya, lalu ditipu, dibohongin usahanya, jadi marah. Nah ketika marah inilah, sebenarnya seseorang udah masuk ke dalam perangkap iblis dan mulai dibawa masuk kepada kematian dan ujungnya adalah kuburannya sendiri. Itu yang setan lakukan saudara. Makanya hati-hati dengan strategi ini. Karena dia akan tipu manusia, lalu dia mulai tuangkan benih kepahitan, benih kemarahan, benih sakit hati, benih pengkhianatan, benih penipuan. Dengan semua benih yang ada ditaburkan dalam pikiran yang dirusak oleh setan. Adam dan Hawa jatuh karena dirusak pikirannya. Lalu mulai ada benih yang diturunkan kepada anaknya. Kalau saudara ikuti terus ceritanya Kain dan Habel. Kain iri hati kepada Habel. Iri hati itu dari mana datangnya? Benih yang ditaburkan karena ada tanah hati yang rusak, pikiran yang rusak. Benih itu ditaburkan dan setan tinggal tiup. Terus saja dikipasin sama dia, semakin membara, benih itu semakin besar, semakin tumbuh. Dan akhirnya itu akan mengarahkan atau itu akan membawa seseorang kepada kematiannya. Karena keputusan-keputusan yang salah yang akan dia buat. Karena keputusan-keputusan dari pikiran yang salah. Dari pikiran yang rusak, emosi yang marah, emosi yang negatif. Dan akhirnya benih itu akan tumbuh subur. Dan kalau benih itu tumbuh subur, firman Tuhan dengan sangat jelas, Yakobus pasal yang keempat. Ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang kedua. Dari mana datangnya sengketa? Dari mana datangnya pertengkaran di antara kamu? Keributan terjadi. Masalah terjadi. Dunia ini dikacaukan. Bukan setan yang ngacau saudara. Dia cuma bikin trigger. Dia cuma bikin jalannya aja supaya manusia pada akhirnya yang dia pakai untuk mengacaukan dunia ini. Dan membawa manusia kepada kuburannya sendiri. Dari mana datangnya sengketa? Pertengkaran di antara kamu. Bukankah dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Saya pilih yang baik atau saya pilih yang jelek? Benih itu terus ditaburkan. Ayat yang selanjutnya kalau saudara baca ayat yang kedua. Kamu mengingini sesuatu. Nah sudah lihat nih. Keinginan hati manusia. Itu sudah ditanam di situ. Dengan pikirannya yang rusak. Pokoknya egois buat saya. Saudara, anak saya sempat bilang begini. Papa pasti ngomong begini kalau papa khotbah. The biggest problem in the world is when the big I, me and myself is on the top. Masalah terbesar dalam dunia ini adalah ketika saya itu ada di nomor satu. Jadi kayak Tuhan gitu. Makanya setan tinggal dikipas aja. Kamu kan hebat, kamu kan luar biasa. Kamu jago loh. Wih kamu tuh gini, kamu tuh. Setan cuma tiup begitu aja. Begitu kita menemukan diri kita gagal dari kehebatan kita marah sama orang, kita marah sama Tuhan bahkan. Kita marah sama sekeliling kita. Karena apa yang saya mau, saya gak dapatkan. Kamu menginginkan sesuatu tapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Sudah lihat, kematian datang karena ada manusia yang pikirannya dirusak. Benih-benih dosa kejahatan itu ditaburkan dalam hatinya, keinginannya, emosinya.
Dan itu terus bertumbuh dan ditiupin sama setan. Akhirnya apa? Bukan setan yang membunuh. Manusia membunuh sesamanya. Manusia merusak apa yang manusia buat sendiri. Dan akhirnya manusia sebetulnya menggali lubang kuburannya sendiri. Setan gak perlu gali lubang kuburan buat kita. Dia cuma rusak pikiran kita, dia taburkan benih kemarahan, semua emosi negatif dalam kita. Dan akhirnya kita sendiri yang memutuskan, saya akan gali kuburan saya sendiri. Tanpa kita sadari. Dan itu cara kerja setan. Kamu gak memperoleh, lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar, kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa, karena kamu gak berdoa. Oke, itu pembahasan yang lain. Tapi intinya adalah, Yakobus 1 ayat 14 dan 15. Saudara lihat lagi, ini Yakobus luar biasa tulisannya. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Nah, perhatikan ini saudara. Kalau benih itu terus dikipas, ayat yang ke-15 terjadi. Dan apabila keinginan itu dibuahi, jadi buah, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut, kematian, dan akhirnya kuburan buat dirinya sendiri. Saudara, jadi hati-hati dengan keinginan kita, hati-hati dengan dosa yang ditaburkan oleh generasi, dari Adam yang pertama diturunkan terus. Jadi dosa kita juga, pikiran kita dikacaukan. Setan selalu taburkan benih-benih kemarahan, benih-benih egoisme, benih-benih semua yang jahat ditaburkan di dalam kita dan dia tiup itu semua. Saudara, ini yang Paulus katakan, ada kematian di dalam diriku katanya. Gimana caranya aku bisa menang? Aku mau yang baik tapi justru aku lakukan yang tidak baik. Jadi akan terjadi kematian, bukan cuma sekedar kematian tubuh, tapi juga kematian ketika kita hidup dalam kehidupan kita. Tadi saya sebutkan, ada kematian semangat kita mati, cinta kita mati, harapan kita mati, ide-ide kita mati, keyakinan kita mati, kekuatan kita mati. Saudara, kalau itu semua dimatikan karena emosi negatif kita, kemarahan kita, kesel, jengkel, dendam gitu ya, dendam kesumat gitu. Dan itu menjadi buah, itu that will lead you to your own death. Itu akan memimpin saudara kepada kematian saudara sendiri. Kalau itu terus ada di sana. Dan makanya manusia gak bisa menyelamatkan dirinya dari semua kejadian, keadaan dalam diri ini. Saudara, gak bisa. Makanya saya melihat bagaimana Paulus katakan bahwa upah dosa adalah maut. Semua orang telah berbuat dosa dan upah dosa adalah maut. Berarti semua orang akan masuk kepada maut, kematiannya sendiri. Karena dosa itu. Makanya Paulus berteriak betul-betul. Aku ini terperangkap dalam kematian dan kuburanku sendiri kata Paulus. Baik dalam hidupku sekarang, apalagi nanti setelah aku masuk kuburanku yang sesungguhnya. Aku tuh udah mati sejak hari ini kata Paulus. Kenapa? Roma 7 ayat yang ke-24 dia katakan begini saudara. Ini jeritannya Paulus dan saya percaya ini juga jeritan banyak orang dalam dunia ini saudara. Mungkin termasuk orang Kristen. Mungkin termasuk saudara yang sedang mendengar hari ini. Ini jeritan kita. Roma 7 ayat yang ke-24. Aku kata Paulus, manusia celaka. Siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Sementara aku tahu yang baik, tapi aku justru lakukan yang gak baik. Aku tahu bahwa nonton film kayak begini ini gak benar. Aku tahu, tapi kenapa aku jadi nonton gitu. Aku tahu bahwa hubungan seperti ini gak akan membawa aku kepada kehidupan. Hubungan seperti ini membuat aku jadi jauh dari Tuhan dan ujungnya pasti masa depanku rusak. Tapi kenapa justru aku masuk ke dalam hubungan yang gak baik seperti ini? Saudaraku, ada pergumulan yang begitu dalam. Ada satu pertarungan yang luar biasa. Dan Paulus menjerit, aku terperangkap di dalam tubuh dosa ini. Yang membawa aku kepada kematian dan kuburanku pada akhirnya. Siapa yang sanggup menolong aku? Paulus katakan. Tuhan tolong aku, siapa yang sanggup menolong? Dan ujungnya ayat yang ke-25, dia katakan, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saya gak sabar untuk berdiri saudara. I'm so excited. Karena memang gak ada yang bisa menyelamatkan kita saudara. Perbuatan baik kah? Kekayaan kita kah? Jabatan kita kah? Kedudukan kita kah? Bahkan pelayanan kita kah di gereja? Nggak akan pernah bisa menyelamatkan tubuh yang berdosa ini. Saya mau ngomong tegas kepada siapapun yang mendengar, termasuk buat diri saya sendiri. Hanya karena saya seorang pendeta bukan berarti saya sudah nggak bisa berbuat dosa. Siapapun saudara yang melayani Tuhan, who knows? Masih hidup di dalam pergumulan dengan dosa itu. Siapa yang bisa sanggup menolong kita dan menyelamatkan kita? Syukur
hanya Yesus Kristus. Dan saya mengucap syukur. Yohanes 3 ayat 16 katakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dunia yang rusak ini, dunia yang struggle, dunia yang frustasi ini, dengan semua pergumulannya untuk bisa menang terhadap dosa, terhadap kematian dan kuburannya sendiri. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus ini, Sang Juru Selamat ini, yang bisa menyelamatkan kita dari dosa dan kematian kita, bahkan kuburan kita, dia akan hidup kekal. Barang siapa yang percaya kepada Yesus ini. Hidup kekal. Hidup kekal apa maksudnya? Mati dibangkitkan. Atau nggak pernah mati bahkan. Nah itu yang Yesus lakukan saudara. Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-25 katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Saya mau katakan ini buat saudara. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, walaupun usahanya mati. Karena apa? Karena mungkin dia salah memanage, karena mungkin dia berdosa, melakukan kesalahan-kesalahan dalam bisnisnya, melakukan kecurangan dalam bisnisnya, mungkin hancur bisnisnya. Tuhan sanggup membangkitkan kebenaran di dalam hidup saudara untuk membangkitkan kembali usaha saudara. Kalau ada di antara saudara mungkin yang rusak rumah tangga saudara, mati, ada dalam kuburan rumah tangga saudara. Kalau engkau mau dengar aja dan percaya kepada Yesus, dia sanggup untuk membangkitkan cintamu yang mati. Ada orang yang bilang, gak mungkin pastor, cinta gue udah mati. Ya memang betul, kalau udah mati kan udah gak ada harapan. Tapi saya begitu percaya, kalau engkau berbalik kepada Yesus, Yesus sanggup membangkitkan cintamu yang udah mati. Karena dia sumber cinta itu. Sudah bersama dengan saya? Tapi bagaimana Yesus melakukannya pastor? Nah ini, saya mau cerita ini buat saudara. Ini poin saya untuk 30 menit ke depan. Dan saya mau saudara tangkap ini menjadi berita sukacita buat saudara. Bahwa ada pengharapan buat kita manusia. Target iblis adalah Yesus sebetulnya. Karena manusia kan udah dikalahkan. Manusia udah gak bisa menang. Mau lakukan apapun, mau beragama apapun, gak mungkin bisa menang terhadap dosa. Gak mungkin. Gak mungkin bisa menang terhadap kematian. Gak mungkin. Gak mungkin bisa keluar dari kuburan. Gak mungkin. Gak mungkin. Makanya targetnya adalah Yesus. Kenapa? Karena Yesus kan datang ke dalam dunia sebagai manusia. Nah waktu dia datang ke dunia sebagai manusia, dia mau tunjukkan kepada iblis bahwa ada satu manusia yang gak mungkin masuk dalam kekuasaanmu iblis. Gak mungkin. Kalau semua manusia udah masuk dalam pegangan tanganmu, karena engkau yang pegang, karena engkau sudah tipu semuanya, aku gak bisa. Betul saudara, ketika Yesus ada di padang gurun sekali lagi, Yesus dicobai oleh iblis. Kalau engkau anak Allah dengan cara yang sama tadi yang saya sudah sampaikan. Lalu Yesus bilang, aku gak akan ikut jebakanmu. Aku gak akan masuk dalam jebakan Batman. Gak mungkin, kata Yesus. Kenapa? Manusia hidup hanya dari firman Tuhan. Bukan dari hanya roti dan makanan, nasi atau apapun juga. Tapi manusia hidup dari firman Tuhan. Yesus gak lakukan apa yang iblis mau. Iblis gagal sebenarnya terhadap Yesus. Tapi jangan salah saudara, kalaupun iblis gagal, dia gak mau berhenti begitu aja. Dia pakai orang-orang yang pikirannya juga udah rusak. Dan kita tahu, ada begitu banyak ahli Taurat, ada begitu banyak orang-orang Farisi yang begitu iri hati kepada Yesus. Benci, marah, didrive oleh kemarahannya, didrive oleh itu tadi yang saya bilang. Benih-benih yang terus dikipas oleh setan, kebencian yang terus dikipas oleh setan. Dan akhirnya begitu banyak orang yang benci kepada Yesus pada zaman itu. Yang khususnya adalah yang kontra sama Yesus. Akhirnya mereka lah yang membawa Yesus kepada kematiannya Yesus. Yesus bisa bebas sebetulnya, tapi dia menyerahkan diri, dengan sengaja dia menyerahkan dirinya supaya bilang begini, oke, aku kalah, aku mati, tapi kan gak untuk selama-lamanya. Oke, aku akan mati di atas kayu salib, aku akan dipakukan, aku akan disiksa dengan luar biasa, oke, aku akan mati. Oke, aku akan dibawa dalam kuburan, oke, aku akan dibungkus oleh kain kafan, oke. Tapi lihat, gak ada satupun yang sanggup untuk menahan aku dari kematian. Gak ada satupun yang sanggup untuk menahan aku dari kuburan. Karena aku akan keluar sebagai pemenang atas kematian dan atas kuburan. Itu yang Yesus katakan saudara. Dan itu yang Yesus lakukan. Yesus harus mati supaya dia bisa bangkit. Yesus harus dikubur
supaya dia bisa keluar dari liang kubur. Itu yang Yesus sedang lakukan. Dan Paulus dengan sangat jelas katakan seperti ini saudara. Ya memang betul Yesus mati disalib, tapi dia bangkit pada hari yang ketiga. Yang benar adalah seperti ini. 1 Korintus pasal yang ke-15. Saudara, saya excited banget sama ini. Saudara excited? Saya berdiri sebentar. Saya harus berdiri kayaknya. Karena saya udah gak tahan saudara. Ini berita sukacita yang sangat luar biasa. Ini berita suka yang sangat hebat. Dan kalau kita ngerti kebenaran ini saudara. Maka siapapun saudara, ada dimanapun saudara pada hari ini, saya percaya Roh Kudus akan bicara buat saudara melalui firman ini. Kebenaran ini harus saudara tangkap. Tetapi yang benar ialah kata Paulus, bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Dibangkitkan dari antara orang mati. Sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Ini yang saya tangkap dan yang saya percaya dan ini yang terus menerus menjadi keyakinan yang saya tempel terus dalam pikiran saya. Yesus bangkit dari kematian. Gak ada yang bisa tahan dia dari kematian. Tapi ada satu kata yang menarik saudara. Dia dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung. Saya punya koko. Dia anak sulung. Saya anak kedua. Saya punya adik yang ketiga. Tapi koko saya yang sulung. Berarti kalau ada yang sulung, dia gak tunggal. Ada yang sulung, berarti ada saudara-saudaranya. Saudara perhatikan baik-baik ini. Dalam nama Tuhan Yesus, saudara harus tangkap ini. Kalau Yesus adalah yang sulung, yang pertama bangkit, berarti akan ada yang kedua, akan ada yang ketiga, akan ada yang keempat, akan ada yang kelima, akan ada yang keenam, akan ada yang ketujuh, dan seterusnya. Dan dikatakan orang-orang yang percaya kepadanya tidak akan mati, tapi akan memperoleh kebangkitan seperti Yesus dibangkitkan. Ini kebenarannya saudara. Jadi Yesus adalah yang sulung. Lalu saudara mungkin akan tanya, Pastor tahu dari mana saudara-saudaranya akan dibangkitkan? Saya mau bicara ini buat saudara. Tahan dulu sebentar. Ayat yang ke-21. Sebagai orang-orang sulung, sebagai orang sulung yang dibangkitkan dari kematian. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, Adam, kita semua mati. Demikian juga kebangkitan orang mati datang dari satu orang manusia. Yesus Kristus. Jadi kalau Adam mati karena dosanya, frustasi dengan semua dosa-dosa dan gak bisa menang. Dan terus mati ada dalam kuburan, terus gak bisa keluar lagi. Kita ikut di situ sebagai manusia. Tetapi Yesus harus jadi manusia dan dia mati juga. Tapi gak sama seperti Adam, dia mati, dia bangkit. Dan kalau hanya karena satu orang kita mati selamanya. Karena satu orang yang bangkit juga, kita akan dibangkitkan dari kematian kita. Dalam nama Tuhan Yesus. Ayat yang berikutnya. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Ayat yang ke-23. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Jadi kalau ada yang udah duluan saudara, oke tahan dulu sebentar. Ada yang udah duluan. Belum dibangkitkan sekarang, memang belum. Tapi ingat ada urutannya. Kita belum mati. Tapi akan ada urutannya. Kristus sebagai buah sulung yang pertama, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya akan ngalamin kebangkitan. Now, sekarang siapa katanya yang menjadi miliknya? Saya bersuka cita. Yohanes pasal yang ke-20 mencatat ayat yang ke-17 dengan sangat jelas banget saudara. Ketika Yesus dibangkitkan pada hari yang ketiga itu, hari Minggu pagi-pagi, Maria bersama dengan beberapa orang datang ke kuburan Yesus, kuburannya sudah terbuka. Tanda bahwa Yesus keluar dari kuburnya. Kuburnya pintunya udah terbuka. Kosong di dalam, gak ada siapa-siapa. Mereka sedih, Maria sedih. Dan beberapa orang ada yang pulang lagi ke tempatnya masing-masing. Dan mereka semua sedih. Tapi tiba-tiba Yesus menampakkan diri kepada Maria. Dan Yesus bilang begini. Mau cari siapa? Mau cari Yesus. Kamu cari yang hidup di antara orang mati. Kira-kira gitu ceritanya. Terus sadar nih. Oh ini Yesus. Dia sadar, oh ini Yesus. Lalu dia mau coba untuk pegang Yesus. Kata Yesus kepadanya ayat yang ke-17. Jangan engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada siapa? Saudara-saudaraku. Yesus mengidentifikasikan para muridnya sebagai saudara-saudaranya. Tahan. Dan katakan kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu.
kepada Allahku dan Allahmu. We are brothers. Bapakku adalah bapamu. Allahku adalah Allahmu. Engkau adalah saudara-saudaraku. Jadi kalau engkau percaya kepadaku, aku anggap engkau saudaraku. Dan aku yang sulung bangkit dari antara orang mati. Aku pastikan engkau akan ikutin apa yang aku alamin. Walaupun engkau sudah mati, tapi engkau akan dibangkitkan di dalam namaku. Saudara, ini kebenaran yang luar biasa. Nah, lalu pertanyaannya begini. Loh terus kalau yang udah meninggal duluan terus gimana dong? Pastor gimana udah meninggal duluan nih? Papa saya udah meninggal duluan, emak saya udah meninggal duluan, mama saya mungkin udah duluan dan lain sebagainya. Terus gimana dong? Mereka yang udah percaya. Toh mereka gak dibangkitkan sekarang dari kuburan mereka? Tunggu dulu, tahan dulu. 1 Tesalonika pasal yang keempat, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-18. Saya excited dengan ini saudara. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, itu sekali-sekali tidak akan mendahului mereka yang sudah meninggal. Jadi mereka yang sudah meninggal ini mereka ya, udah aman, tapi kita gak akan mendahului mereka. Maksudnya apa? Ayat yang berikutnya. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Dan papa saya, emak saya, mungkin ada mama kalian atau siapapun itu yang sudah mati duluan dalam Yesus Kristus akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus itu akan lebih dahulu bangkit. Akan lebih dahulu bangkit. Jadi berbahagialah mereka yang meninggal di dalam Tuhan karena satu saat nanti mereka duluan dibangkitkan. Dan turun bersama-sama menjemput kita yang masih hidup. Ayat yang ke-17. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal. Itu urutannya. Akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan diangkat sedemikianlah. Kita akan bersama-sama selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Dan itu yang disebut dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Hidup yang kekal walaupun mati dibangkitkan. Dan waktu dibangkitkan akan hidup bersama dengan Yesus sampai selama-lamanya. Pengharapan yang dinantikan oleh dunia. Bahwa kita gak akan pernah ngalamin kematian. Kalaupun mengalami kematian tubuh, hanya sebentar saja. Karena kita akan dibangkitkan kembali bersama dengan Kristus. Sudah bersama dengan saya? Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini buat saya. Paskah adalah waktu yang sangat tepat untuk kita bisa dihiburkan dengan penghiburan seperti ini. Saya tentu saja turut berduka dengan kejadian ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang meninggal karena COVID-19. Dan tentu saja kita semua keluarga tentu saja dalam keadaan kedukaan. Tapi percayalah, orang yang meninggal di dalam Tuhan, percaya kepada Yesus Kristus yang sudah dibangkitkan dari antara kematian, mereka juga akan dibangkitkan pada waktunya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan buat kita semua juga sama saudara. Kebangkitan itu juga buat kita masih terjadi sampai dengan hari ini. Jadi kalau Yesus yang mati secara tubuh masuk ke dalam kuburan. Ditutup dalam kuburannya, ditimbun dalam kuburannya. Atau mungkin juga dikremasi. It doesn't matter, by the way, kremasi nggak jadi masalah. Kenapa? Karena tubuh ini memang harus hancur. Tapi roh dan jiwanya kan nggak hancur. Sedang bersama-sama dengan Tuhan. Nanti dapat tubuh yang baru. Jadi mengucap syukur tubuh ini hancur. Kalau tubuh ini nggak hancur kan, ya saya juga maunya sih ganti sih casingnya. Yang lebih bagusan dikit. Yang lebih tinggi sedikit. Yang lebih, by the way. Saudara, jadi itu kita akan punya tubuh yang baru. Itu yang Tuhan bilang. Kita akan diberikan tubuh yang baru, roh dan jiwa kita aman bersama dengan Dia. Pada saat kebangkitan ada tubuh yang baru. Jadi it doesn't matter dengan tubuh yang udah rusak, dengan tubuh yang udah hancur, udah kembali kepada debu, tanah. Enggak jadi masalah, karena akan ada tubuh yang baru, tubuh kemuliaan. Nah, jadi saudara, kalau Yesus sudah mati dan dibangkitkan pada hari yang ketiga, kita pun satu saat kita akan mati dan mungkin masuk ke dalam liang kubur atau mungkin dikremasikan atau apapun bentuknya. Tapi kita juga pasti akan dibangkitkan seperti Yesus dibangkitkan dengan tubuh yang baru, tubuh kemuliaan, tubuh sorga dengan roh dan jiwa kita yang ada di dalam Tuhan. Itu penghiburan yang luar biasa. Namun yang kedua, kalau saudara bertanya sekarang, tapi pastor itu menanti deh. Oke, itu nanti. Gak apa-apa, itu jadi pengharapan buat kita. Tapi gimana dengan sekarang?
Sekarang saya lagi ngalamin putus asa. Sekarang saya lagi ngalamin betul-betul lagi mati nih. Bangkrut usaha saya mungkin. Atau mungkin ada, aduh ini hubungan-hubungan saya mati pastor. Saya gak bisa lagi udah nerusin yang kayak begini. Saya udah gak bisa, udah gak ada harapan. Saya ada di kuburan saya sekarang. Saudaraku, ada kabar berita sukacita buat saudara. Roma 8 ayat yang ke-11 katakan seperti ini. Paulus katakan seperti ini. Roma 8 ayat yang ke-11. Roma 8 ayat yang ke-11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, oh my goodness, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Saudara, doa saya adalah setiap pagi Tuhan penuhi saya dengan rohmu. Roh Allah yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Bangkitkan juga tubuh saya yang fana ini. Ada satu lagu yang bagus banget. Jikalau rohnya yang bangkitkan Yesus berdiam di dalamku, tubuhku yang fana ini, yang penuh dengan kelemahan, tubuhku yang fana ini, yang penuh dengan kejelekan, sifat-sifat yang gak bagus mungkin, karakter yang belum terbentuk dengan baik, tubuhku yang fana ini yang membuat aku frustasi, yang membuat aku putus asa, yang membuat aku patah semangat, tubuhku yang fana ini akan dibangkitkan olehnya. Kalau roh itu ada di dalam kita. Bagaimana mungkin pastor? Ya mungkin karena Yesus sendiri bagaimana mungkin bisa dibangkitkan. Karena rohnya yang membangkitkan itu ada di dalam Yesus. Dan kalau roh itu juga ada di dalam kita, maka tubuh kita yang fana ini akan dibangkitkan. Saya kasih kesaksian sedikit buat saudara sebagai penutup dari apa yang saya sampaikan ini. Saya belum minta izin tentu saja kepada orangnya, tetapi saya baca sebuah kesaksian dari salah seorang yang disembuhkan dari COVID. Salah seorang dari gereja di Jakarta. Satu lagi salah seorang dari gereja di Singapura. Dua-duanya hamba Tuhan. Dan dua-duanya disembuhkan oleh Tuhan. Tapi ada satu hal yang sangat menarik yang waktu saya dengarkan kesaksiannya. Sangat klop dengan apa yang saya sampaikan ini buat saudara. Jadi hamba Tuhan yang di Jakarta ini katakan begini. Waktu itu saya kedapatan ada COVID-19 dalam tubuh saya katanya. Ada virus corona dalam tubuh saya. Dia dibawa ke rumah sakit. Tapi yang menjadi masalahnya adalah begini. Saya frustasi kenapa? Karena gak ada satu orang pun yang memberitahukan saya bahwa saya ini positif. Tapi semuanya pada diam-diam saya cuma di karantina. Tapi gak ada satupun yang kasih tahu ini akan begini nanti terus harus diapain. Gak ada yang kasih tahu. Dia cuma disuruh diam di satu tempat di karantina. Dia frustasi karena dia orang yang pemikir. Jadi kalau dia bilang saya gak bisa kontrol apa yang sedang terjadi dalam hidup saya dan saya frustasi di situ, imun dia turun. Kekuatan tubuhnya turun, semangatnya turun. Kekuatannya turun dan di situ dia semakin diserang dan semakin sakit, makin pusing, makin gak enak, makin demam dan lain sebagainya, saudara. Tapi pada malam itu, gembala sidangnya atau rekan pengerjanya dari pengembalaan itu video call sama dia di kamar bersama dengan keluarga, mereka video call. Dan firman Tuhan yang disampaikan adalah Roma 8 ayat yang ke-11. Kalau roh Tuhan ada di dalam kita katanya, maka dia akan roh Tuhan yang membangkitkan Yesus ada diam dalam kita, maka roh itu juga akan membangkitkan tubuhmu yang fana itu. Di situ imannya bangkit, saudara. Dan ketika imannya bangkit, dia nyanyi lagu itu tadi yang saya barusan nyanyikan. Tubuhku yang fana ini akan dibangkitkannya. Dan dia betul-betul imannya saat itu bangkit, dia bilang. Dan dia katakan kekuatan dia naik lagi. Dia bicara sama malam-malam dia tidur nyenyak, besok pagi dia bangun. Lalu dia katakan kepada seluruh keluarganya, kepada anak-anak istrinya. Dia katakan, papa sehat hari ini, papa kuat hari ini. Beda sama kemarin, papa lemah sekali. Hari ini papa sehat, papa kuat. Kenapa saudara? Karena ada roh Allah yang menguatkan. Firman Allah yang membangkitkan kembali semangatnya. Dan semangatnya itulah yang membangkitkan kekuatan di dalam diri dia. Untuk melawan setiap virus apapun yang masuk dalam tubuhnya. Kesembuhan terjadi karena roh Allah memberikan pengharapan. Kesembuhan terjadi karena roh Allah memberikan semangat. Kesembuhan terjadi, kebangkitan iman terjadi. Karena ada roh Allah yang membangkitkan hidup di dalam kehidupan seseorang. Saudaraku, saya gak ngerti. Sementara mungkin saudara hari ini ada dalam kondisi yang gak baik, dalam kondisi yang gak nyaman, dalam kondisi yang takut, dalam kondisi yang stres. Dan itu membuat saudara sepertinya saudara mau masuk dalam kuburan kehidupan saudara.
Atau mungkin sudah katakan, aku akan mengalami kematian dalam usahaku, kematian dalam hubunganku dengan pasanganku, hubunganku dengan anak-anakku, hubunganku dengan orang tua, hubunganku dengan rekan sekerja dan lain sebagainya. Kayaknya aku sedang masuk kepada kematian ini karena mungkin ada kemarahan, ada sakit hati, ada kepahitan di dalam yang membuat aku terus masuk kepada kuburanku sendiri. Pagi ini ada berita sukacita buat saudara dan saya. Tuhan Yesus sudah bangkit. Dan Dia mau saudara dan saya bangkit pada hari ini juga. Dan terima Dia sebagai Tuhan saudara. Izinkan Roh Kudus menguasai hidup saudara pada pagi hari ini. Karena pada saat Roh Allah itu berdiam di dalam kita, Roh yang membangkitkan Yesus itu berdiam di dalam kita, maka tubuh kita yang fana ini akan dibangkitkan oleh Dia. Satu pengharapan yang luar biasa. Dan pengharapan yang lain adalah di ujungnya nanti, kalaupun kita ngalamin kematian secara tubuh, kita akan tetap dibangkitkan oleh Tuhan, menggunakan tubuh yang baru, hidup bersama dengan Dia sampai selama-lamanya. Berita Paskah adalah berita yang harusnya didengar oleh semua orang. Karena semua orang membutuhkan kemenangan atas kuburannya. Setiap orang membutuhkan kemenangan atas kematiannya. Yesus sudah mengalahkan kematian, keluar dari kuburnya. Dan cuma Dia yang dapat melakukannya. Dan barang siapa yang percaya kepadanya, dia juga akan memperoleh kuasa kebangkitan itu terjadi dalam hidupnya. Doa saya buat saudara adalah, saudara bisa mulai membuka hati saudara, mulai kembali percaya kepada Tuhan, berkomitmen untuk selalu mengizinkan Roh Kudus tinggal dalam kehidupan saudara. Karena Yesus adalah yang sulung, dan kalau kita hidup di dalam Dia, kita hidup sebagai saudara-saudaranya, maka kita pun akan mengalami kemenangan dan keluar dari kuburan kita sendiri, seperti Yesus menang dan keluar dari kuburannya. Tundukkan kepala saudara sebentar dan renungkan firman ini baik-baik. Sementara saya minta singers akan bersama-sama dengan kita nyanyikan satu pujian sebelum kita berdoa lebih lanjut. Renungkan firman ini dan izinkan Roh Kudus bekerja dalam hidup saudara, dalam hidup saya, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.